Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah raya Minggu Blue Cibubur. Tidak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menyaksikan ibadah live streaming melalui Facebook Blue Cibubur. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Kami ingin diam di dalam hadirat-Mu.
Pendeta Ronald yang akan memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Kompetensi beliau itu Tuhan tidak sedikit dengar ini dalam kehidupan kami Tuhan. Menyembah Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti percaya Tuhan di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Setiap kami yang datang letih lesu Tuhan, kami percaya Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Kami yang beban berat Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Bahkan kami yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang akan memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tabiskan ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan segenap hati kita. Ku datang
untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan nyanyian, pujian, penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Ini pujian dan doa dan penyembahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersuka dan bersorak atas kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Amin. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di setiap kehidupan kami. Mari kita nyanyikan dan bersorak-sorai. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadang. Badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bersorak-sorai, amin. Amin. Salaman dulu dengan kiri kanannya, katakan, kasih Tuhan tidak ada berkesudahan di setiap harinya. Kita mau sama-sama membawa pujian kita, amin. Di dalam setiap keseharian kita, mari kita nyanyikan Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. kita akan sama-sama katakan dengan segenap hati kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory. Sekali lagi, we give you We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama-sama katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memanggil adik-adik Awesome Kids kita untuk sama-sama kita doakan di atas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan anak kita dan memberkati kita. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami percaya bahwa setiap buah kandungan adalah upah dan anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Karenanya Bapa, setiap minggu kami membawa anak-anak kami ke dalam rumah Tuhan. Kami bersatu hati mendoakan mereka Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan menjadi bagian dalam harapan gilang gemilang menjadi milik kepunyaan mereka. Dijauhkan mereka dari mara bahaya, niat orang jahat, rancangan kecelakaan Tuhan. Setiap hal-hal yang baik Tuhan menjadi bagian kita.
mereka. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang ada dalam usia sekolah yang harus memulai pembelajaran tatap muka 100%. Tuhan kami berdoa Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, dari virus Tuhan Omikron Tuhan yang saat ini sedang marak. Bapak Engkau jauhkan mereka Tuhan, beri kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalani hari-hari pendidikan mereka Tuhan, sehingga sehat kuat menjadi bagian. Memberkati setiap orang tua yang Kau percayakan dengan anak-anak ini Tuhan, biar hikmat-Mu menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang tua, sehingga kami dapat mendidik membesarkan anak-anak kami dalam pengenalan dan takut akan Engkau, sehingga benar Tuhan surga benar-benar ada di masing-masing kakak trainer Tuhan, hikmat-Mu menjadi bagian mereka, sehingga ketika mereka boleh membagikan firman Tuhan, boleh dimengerti, boleh dipahami, menjadi bekal bagi kehidupan anak-anak kami. Ini anak kami ya Tuhan yang siap sukacita, yang siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik AWK dipersilakan kembali ke kelasnya, dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, untuk waktu di mana kami boleh berada di rumah Tuhan. Bahkan setiap kami boleh mempersiapkan waktu terbaik kami untuk kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yang terbatas ini membicarakan pekerjaan sorgawi, namun kami tahu Allah yang tidak terbatas, Engkau yang menyempurnakan. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati masing-masing kami Tuhan. Biar hati kami boleh digemburkan, sehingga firman yang ada boleh menjadi benih yang baik, yang tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan boleh berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang spesial ini, ketika kami boleh kembali lagi dikuatkan, bahkan kami boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, lewat firman-Mu masing-masing kami boleh menerima hal-hal yang dahsyat. Kami diajar, kami dinasehati, kami dibentuk, sehingga kami boleh serupa dan layak menjadi anak-anak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, kiranya lidah bibir hamba ini hanya menyerukan kuasa Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum duduk, kita bersama-sama akan membacakan pengakuan iman. Boleh angkat handphone kita, kalau misalkan Alkitab kita dalam bentuk elektronik atau yang bawa Alkitab, kita akan baca pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk adik-adik dari Prophetic yang sudah membawakan pujian, penyembahan yang luar biasa. Saya juga rindu menyapa setiap kita yang menyaksikan program ini lewat live streaming. Selamat sore, saya sampaikan kepada setiap kita yang ada. Saya sangat percaya kalau sekali lagi saya bilang selamat sore, maka saya pasti akan menjadi orang yang dianggap keras kepala, ya kan? Dianggap susah untuk dinasehati dan dianggap bebal. Itu akan menjadi tema dan judul kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang di rumah mungkin berpikir, ini kok saya perasaan baru bangun, baru ngopi. Saya dibilang selamat sore. Apakah saya kesiangan ataukah ini program delay? Tidak Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan, ini hanya sekedar intermezzo, karena yang akan saya bawakan pagi hari ini sangat dekat dengan intermezzo tadi. Tentunya kita tahu bahwa ketika kita ada dalam satu peribadatan, kita harus datang dengan rasa haus. Beberapa kali diinformasikan, beberapa kali dihotbahkan, karena rasa haus ini menentukan kita akan pulang bawa apa dari tempat ini. Amin Bapak Ibu. Kalau kita datang dengan rasa haus akan firman Tuhan, sebosan apapun, sekali lagi saya tekankan, sebosan apapun firman yang disampaikan di depan ini, ada aja tuh yang akan kita bawa pulang. Ada aja. Tapi kalau kita datang dengan rasa
cukup, sudah kenyang, ya kan? Kita duduk paling pojok belakang, baru mulai kita lihat kanan kiri. Kita mulai komplain AC-nya, ya kan? Kita mulai komplain ruangannya. Kita mulai bilang, oh ini kok, ini lagunya kurang ngangkat nih. Ini kok ada fals-falsnya. Ini kok drumnya sering mati kayak tadi ya. Jadi ada beberapa kali ini kok begini. Kalau kita datang dengan rasa kenyang, kita nggak butuh Tuhan tuh. Yang ada walaupun kita ada di sini, kita cuma ya mungkin sambil lihat handphone, sambil melayang pikiran kita kemana-mana. Dan saya pastikan kita tidak akan membawa apa-apa ketika kita pulang. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan waktu yang terbaik ini kita siapkan hati kita. Tadi sudah digemburkan tanahnya, sekarang bibitnya nih mau masuk. Jadi siapkan hati kita biar kita tahu bahwa sungguh firman itu adalah kuasa. Tidak ada yang diucapkan dan kembali dengan sia-sia. Pasti mengerjakan hal-hal yang baik. Sebelum masuk dalam khotbah kita, saya juga rindu untuk terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang oleh karena anugerah Tuhan. Jadi tahun kemarin khususnya kami boleh dilantik menjadi pendeta pembantu sebagai pejabat gereja Bethel Indonesia di bawah naungan Glow Fellowship Center Cibubur. Dan ini adalah sebuah kehormatan buat kami karena sungguh kami pun sampai sekarang kadang berpikir apakah layak. Kayaknya sih nggak layak kalau saya melihat. Karena banyak banget kekurangan. Kalau saya lihat yang di depan aduh kayaknya minder gitu. Saya mau ngomong apa gitu. Saya mau saksikan apa gitu. Tapi saya selalu percaya gembala selalu memiliki hikmat dari Tuhan. Dia mengerjakan bagiannya. Makanya saya bilang sama Pak Gembala yang tahu saya, kalaupun saya dipilih, maka arahkan saya. Biar saya tidak belok, tidak salah arah. Terima kasih, itu saja perkenalan dari saya. Dan kita akan masuk dalam khotbah kita. Bebal, tolong ditampilkan. Haleluya. Saya akan mulai dari arti kata bebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Bebal itu berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau dalam kurung itu tidak tajam pikirannya. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilang apa ya, lalot lah. Kalau handphone itu udah mulai hang kayak gitu ya. Dan yang kata terakhir adalah bodoh. Simple saja. Tapi kalau kita baca dari Alkitab, ketika saya mencoba merenungi firman terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, kita dapati ciri-ciri orang bebal menurut Alkitab. Saya pastikan saya tidak menyebutkan siapa orang bebal. Kalau dari Alkitab disebutkan banyak. Bahkan bangsa Israel, umat pilihan, disebut bangsa yang bebal. Keras kepala, tegar tengkuk. Tetapi kita akan bahas tentang ciri-ciri orang bebal menurut Alkitab. Karena jangan sampai kita hanya mengira yang bebal ini nih Israel nih. Dulu. Walaupun sampai sekarang sih masih bebal juga. Tetapi kita akan melihat ciri-cirinya. Jangan-jangan kita bagian dari bebal itu. Iya enggak? Jangan-jangan kita bagian dari bebal itu. Kita akan baca yang pertama, saya akan sampaikan ciri orang bebal menurut Alkitab. Orang bebal itu orang yang tidak berpengetahuan dan bodoh. Amsal 14 ayat 7, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Amsal 14 ayat 24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Bahkan Amsal 15 ayat 2 mengatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan,
tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Yang dimaksudkan bodoh di sini bukan hanya karena dia belum tahu, tetapi lebih kepada dia tidak mau tahu dan memang tidak ingin tahu atau menolak pengetahuan. Digambarkan di sini ada seorang anak kecil dan seorang dewasa yang terperosok ke dalam gudang, dalam sebuah lubang. Anak kecil ini belum bisa membaca tanda larangan, sedangkan orang dewasa ini sudah bisa membaca, namun memilih untuk mengabaikan. Sama-sama masuk nih. Apa perbedaannya? Anak kecil ini celaka karena ketidaktahuannya, sedangkan seorang dewasa ini celaka karena kebebalannya. Udah mulai lihat ya ciri-cirinya. Yang dimaksud tidak berpengetahuan adalah orang yang membiarkan dirinya untuk hidup dalam ketidaktahuan dan kebodohan atau masa bodoh. Dia tahu bahwa pengetahuan itu penting, tetapi dia memilih untuk tidak ingin tahu. Jadi ada pilihan dari dia. Ada loh orang-orang begini. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia sekolah, dalam berorganisasi. Bahkan saya mau bilang, di gereja pun ada yang seperti ini. Dan kita lewati. Dia senang mengajarkan atau memberitahukan sesuatu, tetapi dari hikmatnya sendiri. Dengan pemahaman dangkal atau bisa saja salah. Ada aja. Pokoknya dia pikir dia paling tahu. Dia pikir dia sudah tahu. Dan dia gak mau menerima masukan. Jadi pokoknya apa aja, pokoknya salah aja. Dia yang paling benar. Kalau mau dikasih tahu enggak. Pokoknya kalau bahasa itu, pokoknya kita mau ke Surabaya ya, berarti naik tol dong. Enggak. Jadi bahasanya udah bantah duluan aja. Enggak. Kita lewat jalan raya. Iya, jalan raya itu tol juga. Enggak, nanti kan lewat sini. Iya. Intinya dia mau bantah aja. Orang bebal ini susah untuk diatur. Ada satu cerita yang saya ingin sampaikan. Ini sebenarnya cerita di daerah saya. Kebetulan saya dari Manado. Jadi di Manado itu kalau kita bicara karena lokasinya naik turun ada gunung. Jadi suatu kali ada namanya Om Alo ini. Jadi Om Alo ini ada ponakannya itu beli motor. Tetapi motornya ini beda dengan kalau kita di sini mungkin kebanyakan lebih senang motor matic gitu ya. Karena lokasinya di Manado. Jadi karena lingkungannya naik turun ada banyak gunung. Jadi dia beli motor yang non matic yang pakai oper gigi lah kayak gitu. Jadi singkat cerita Om Alo ini diajak sama anaknya. Om Alo ini nggak tahu naik motor Bapak Ibu. Dia nggak tahu naik motor. Anaknya ini ajak, ayo Om kita jalan-jalan ke kebun lah kayak gitu. Dia naik, Alo mulai komplain, ini kamu beli berapa? Ini begini, pokoknya di jalan ada aja. Jadi ketika di tanjakan Bapak Ibu, motor ini karena dia harus ganti porsneling, itu harus ada kopling sedikit. Jadi dia keselak gitu ya. Jadi keselak dia berhenti. Dia bilang aduh ini. Jadi mereka pulang didorong gitu. Jadi Alo ini cerita sama mama anak ini, kamu itu beli motor sama anak yang belum tahu pakai, tidak tahu bawa motor. Anak ini hanya tahu gas, tidak mengerti tentang motor. Padahal Alo ini juga sama, dia tidak mengerti, bahkan tidak bisa bawa motor. Dia bilang tahu enggak, tadi kita naik gunung yang di situ, nah bisa naik nih motor ini. Memang anak-anak sekarang itu boros katanya. Kenapa boros? Iya, bayangkan dia naik gunung, porsneling 1 belum habis, dia udah ganti porsneling 2, ganti lagi porsneling 3. Ini kan pemborosan. Kalau motor itu 1 dulu, habisin dulu, baru 2. Jadi tiap bulan kita pakai porsneling 1 bulan Januari, porsneling 2 bulan Februari. Inilah kira-kira. Dia pikir bahwa porsneling itu semacam jatah-jatahan Bapak Ibu. Jadi dia pakai porsneling 1, dia jalan aja. Jadi kalau udah habis porsneling 1, baru 2. Ini karena orang nggak tahu, tapi sok tahu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Banyak loh orang seperti ini. Pokoknya kalau dia mau ngomong, kalau kita lagi dalam satu komunitas, pokoknya dia yang paling banyak ngomongnya aja. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, ciri-ciri dari
Orang bebal menurut Alkitab, yang kedua yang kita dapati di sini adalah orang yang sulit diajar dan tidak menuruti nasihat. Mau dibilangin sulit, mau diajar sulit, apalagi mau dinasehati. Dalam Amsal 26 ayat 11 dikatakan seperti ini, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikian orang bebal yang mengulang kebodohannya. Jadi dia bikin berulang-ulang. Orang bebal memiliki ciri orang yang sulit sekali untuk diajar dan dinasehati. Dia akan merasa bahwa dia sudah cukup tahu atau bahkan lebih tahu dan lebih pintar dari siapapun. Ini yang melatar belakangi saya menyampaikan kondisi haus akan firman Tuhan. Seperti di awal tadi. Bahwa ketika kita sadar bahwa kita perlu tuntunan dan nasihat firman, maka sekecil apapun firman yang diberitakan, kita harus menyiapkan ruang. Karena firman itu adalah nasihat. Firman itu adalah pengajaran. Dan Glow Fellowship Center secara umum menguatkan, membulatkan tekad untuk berada dalam jalur ini. Kita harus memberikan pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Karena zaman sekarang ini banyak banget berseliweran. Iya kan Bapak Ibu ya? Kalau kita mau lihat YouTube, bahkan sesama pendeta tuh bisa saling hajar-hajaran tuh terkait dengan dogma dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam gereja ini khususnya di Glow Fellowship Center Cibubur, Pak Gembala juga sering menekankan tentang perlunya pemahaman yang benar, perlunya pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Orang bebal bahkan merasa bahwa setiap firman Tuhan bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Dia menolak untuk itu. Orang bebal selalu mengabaikan didikan, anjuran, nasihat. Karena naluri manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah melawan. Ya. Memang udah defaultnya kita. Melawan. Kalau kita lagi jalan-jalan gitu ya, kita jalan terus ada di satu tempat ada kursi atau apa ditulis awas cat masih basah gitu ya. Banyak nih kita. Isengnya kita apa tuh? Pegang tuh. Oh iya ya, masih basah. Udah dibilang. Awas, cat ini masih basah. Masih ada tuh. Mau anak kecil juga sama. Dipegang tuh. Oh iya ya, basah nih. Bahkan pernah ada teman-teman saya waktu kita waktu pertama awal-awal ke Ragunan gitu, sudah dibilang di situ tuh. Ini banyak kotoran waktu itu kotoran gajah gitu ya, kita jalan-jalan. Dibilang, oh enggak, ini mah tanah ini. Kalau kotoran gajah kan lembek, ini kan keras. Tanah, masuk sepatunya di situ. Oh iya ya, kotoran ya. Kan udah dibilang, ini banyak kotoran. Jadi kecenderungan manusia dari kecil sekalipun kita tuh ada bawaan ingin melawan. Dikatakan di sini orang bebal tetap tinggal pada kebiasaan dan kepercayaan yang buruk serta sering mengulangi kebodohannya, jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama namun berharap perubahan. Ya kan? Siapa di antara kita yang pokoknya bikin itu aja. Tapi kita juga doa berubah-berubah sama Tuhan tuh. Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen itu. Kalau sudah dapat kita bisa dapat ini enggak. Tapi yang dia kerjakan itu aja. Sampai Einstein itu dalam sebuah literatur bilang, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang namun mengharapkan hasil yang berbeda. Kita pengen nih, Tuhan kalau bisa nanti ntar saya dipromosiin dong. Tuhan kalau bisa nanti, itu kan udah mau pensiun nih atasan saya, nanti saya yang gantiin. Tuhan kalau bisa saya menempati posisi itu. Tapi malesnya tetap, terlambatnya tetap, pulang cepatnya tetap, disuruh dan melawannya tetap. Itu bawaannya kita. Kita melakukan hal yang sama dan kadang kita berpikir, kok Tuhan gak bantu saya ya? Kita berdoa, kok Tuhan gak lawat saya ya? Kita bilang, kok Tuhan tinggalin saya? Apakah kita pernah mengoreksi diri kita? Apakah kita maksimal di dalam Tuhan? Tanpa kita sadari, ini adalah perilaku kita sebagai manusia yang masih setia dengan dosa kesayangan kita dan berharap Tuhan yang Maha Kasih akan kompromi
Saya katakan akan kompromi dengan segala kelemahan dan dosa kita tanpa meminta tuntunan Roh Kudus dan pertobatan dari Tuhan. Kadang kita begitu tuh. Ya Tuhan kan tahu saya ini lemah. Tuhan tahu ini jatuh lagi. Jatuhnya selalu di mata, jatuhnya selalu di uang, jatuhnya selalu di kesetiaan. Kan begitu ya, Tuhan tahu hobi saya seperti ini. Mau digimanain lagi. Ada sepupu saya tuh, dia pokoknya berubah. Pokoknya kalau ketemu ini ditinggalin. Jadi istrinya satu, tapi di mana-mana ada. Satu di Jakarta, dia kebetulan orang kapal. Dia ke Banjarmasin ada satu lagi. Dia ke Batam ada satu lagi. Dia bilang ini ekspansi katanya. Jadi kalau saya ke sana nggak perlu cari hotel. Jadi dia pakai ininya dia. Dan dia bilang itu hobi. Ini hobi saya. Tuhan ngerti lah. Nanti ada waktunya kita minum perjamuan, ada waktunya kita minta ampun, kita pertobatannya nangis sedikit lah, kan begitu. Dikasih nangis sedikit, oh bertobat, kayaknya pulang plong. Hello? Banyak loh yang seperti itu. Yang penting nanti kan hari Minggu masuk gereja, kan begitu. Senin sampai Jumat malam, wah malam Minggu, nanti Senin kosong lagi, riset lagi. Saya suka Pak Gembala yang sering meneriakin dosa itu seperti inkubator gitu ya, tinggal tunggu waktunya kapan dia jadi, tinggal tunggu waktunya. Semoga kita dalam persepsi yang sama. Kalau kita melihat ciri-ciri, kita melihat bagaimana Alkitab melihat tentang dosa dalam bebal. Bebal ini simple, Bapak Ibu, bebal ini simple. Tapi justru yang simple begini kita lewatin. Kita pikir udahlah, kalau keras kepala ini kan prinsip. Soalnya saya orangnya prinsip loh. Kalau memang enggak. Saya tuh enggak. Kalau saya udah marah saya tuh memang begitu. Saya prinsip orangnya. Kita pakai bahasa yang kita bungkus. Seolah-olah itu menyatakan bahwa kita punya sesuatu yang berharga. Tapi kita lupa. Dengan mengatakan hal seperti itu, kita menutup diri untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang ciri-ciri menurut Alkitab, yang ketiga adalah orang yang sombong dan angkuh. Saya ambil dari Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Orang bebal akan selalu berpikir bahwa dia lebih baik dari orang lain dan cenderung menghina dan meremehkan orang. Pandang enteng ya. Jadi dia pikir dia. Baru ada satu Ferrari gitu kan, merah. Itu kan dia pikir ini kan kuda apa Pak Anton? Kuda lumping ya. Ini kan ada Ferrari di situ. Jadi beberapa minggu ada Ferrari di depan. Kita pengerja ledek-ledekan, ini punya siapa nih Ferrari? Kita lihat ini ada yang punya Kak. Jadi kita sepakat waktu itu Pak Jamie aja yang punya, karena Pak Jamie yang baru balik dari Manado. Dikatakan di sini Amsal menjabarkan bahwa orang bebal akan selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Hal ini didasarkan pada sikap sombong dan angkuh karena bisa saja merasa lebih tua. Ini nih, ada tolak ukurnya nih. Dia merasa lebih pengalaman. Dia merasa lebih rohani. Saya tiap minggu pengerja men, gitu kan. Saya tiap minggu pasti ada di rumah Tuhan. Shalom, saya pengerja. Diurapi, rajin ikut SDK. Tapi pas firman, dia duduk di pojok, dia ngobrol. Pas firman, dia duduk di WhatsAppan. Kita kadang lupa, bahkan pengerja sekalipun, sorry saya mau bilang ini, kadang kita lupa. Kita ada di gereja mengerjakan pekerjaan Maria bukan Marta. Ada Tuhan yang kita sembah. Bukan cuma sekedar datang kita selesaikan seremoninya, tetapi firman-Nya kita abaikan. Oleh karena itu kita pulang dengan sia-sia. Kadang kita lupa. Iya enggak? Pengerja itu kadang kita lupa. Pas firman aja kita sibuk. Setelah ini apa ya? Ini mau bagi apa ya? Kita mau apa? Kita lupa. Kita ngobrol, kita koordinasi. Memang benar, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus yang terutama. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang terutama. Tanpa kita sadari, seringkali kita ada dalam
kondisi seperti itu. Yang keempat, orang yang menolak keteraturan, tidak taat dan lalai. Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Aturan itu dibuat agar ada ketertiban dan keteraturan. Orang bebal akan lalai dalam menjalankannya. Ada aturannya. Memang benar Tuhan Yesus datang feel free. Kita datang, you set me free, set us free. Memang benar. Tetapi dalam menjalankan itu harus ada keteraturan. Karena Alkitab juga berbicara tentang keteraturan. Dimanapun ada, kita harus hidup dalam keteraturan. Di rumah, di sekolah, iya kan? Dalam lingkungan pekerjaan, bahkan gereja sekalipun. Ada banyak orang nggak mau nih. Kalau mau diatur nggak mau nih. Kita bisa bersinggungan, bahkan kita bisa gontok-gontokan nih. Cuma karena masalah ada yang mau kekeh menjalankan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ada yang merasa ini kan zaman kasih karunia kan begitu. Jadi kalau saya nggak datang ya namanya Tuhan Yesus aja baik kok. Tuhan Yesus aja memaafkan kok. Iya kan? Jadi kalau saya terlambat, kalau saya nanti izin lagi, kalau saya ini ya udahlah. Tuhan Yesus aja kok begitu, masa gembala begitu kan begitu biasanya. Kita selalu ada dalam satu lingkungan yang kita merasa bahwa kita pantas kok melakukan itu. Kita lupa ada firman Tuhan yang mengatur kita. Berbicara tentang aturan, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Itu ada untuk mengatur setiap manusia yang menjemuk agar hidup dengan rasa tenang, aman, dan sejahtera. Kita tidak taat pada aturan tidak tertulis, contoh tentang olahraga, makanan sehat, pola hidup sehat, pola hidup yang seimbang. Kalau kita tidak taat dengan aturan-aturan ini, maka terakhir yang akan mengajar kita bukan lagi firman, tetapi adalah rumah sakit. Berhenti terakhirnya tuh begitu. Nanti tinggal pakai selang di sini, infus kanan kiri, baru dokter bilang, Pak, kalau makan itu jangan sembarangan. Iya dokter, gitu kan. Pak, tolong jangan terlalu banyak yang manis-manis. Iya. Saya alami cerita diabetes ini papa saya kemarin. Wah, saya pulang Manado. Waduh, kita udah mau naik acara hari hanya. Saya datang cepat-cepat ketawa-ketawa bawa baju, jas yang kita pakai. Kita sampai, papa saya lagi tidur, kebetulan kita sewa hotel gitu. Lagi tidur dikerumunin, mereka nangis-nangis. Saya bilang, ini apaan begini? Saya kaget, tadi lagi ketawa-ketawa, dia drop gulanya. Jadi memang bapak saya dulu sebelum itu ya memang tidak hidup dalam pola makan yang baik kalau kita melihat. Jadi dia drop gulanya sampai 520 kalau nggak salah. Istri saya bilang, biasanya kalau di rumah sakit 400 saja udah drop loh. Jadi 500 saya bilang, papa saya tinggal tambah 480 genap 1000 loh ini. Saya bilang, Tuhan. Tapi ya itu, kalau kita tidak taat, olahraga jarang, ya kan? Makan sehat jarang. Ketika sakit kita doa sama Tuhan. Ya doanya masing-masing Bapak Ibu yang tahu lah. Tapi ayolah kita lihat ke dalam. Apakah kita menjalankan? Firman mengatakan dan di luar itu pun literatur mengatakan tentang bagaimana kita hidup dalam keteraturan. Jika tidak taat pada aturan tertulis, maka akan mengajar kita pada akhirnya adalah penjara. Sudah tahu jangan mencuri, sudah tahu jangan mengingini, sudah tahu jangan A, B, C, D. Kita tetap bikin. Ujung-ujungnya apa? Penjara. Baru nanti kalau ada datang pelayanan diakonia, pelayanan di penjara baru iya. Nangis-nangis. Saya memang lupa waktu itu. Hilaf. Tapi bukan saya, istri saya yang suruh. Jadi korupsi, Pak. Jadi banyak hal yang kita lakukan karena kita mengabaikan setiap perintah yang tertulis maupun tidak tertulis. Sering, bapak-bapak, ayo kita periksa hati kita. Ibu-ibu, mari kita periksa hati kita. Dari setiap yang firman sampaikan, mungkin receh ya,
remeh gitu. Tapi kalau kita melihat ke dalam hati kita, apakah kita sudah hidup dengan standar yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita hidup agar tidak dicemooh dan dicap sebagai orang bebal? Kita ini kan murid Tuhan Yesus nih. Kadang jangan sampai orang bilang nih orang Kristen kok begini. Ini orang Kristen kok modelnya begini. Ini bikin malu loh. Orang Kristen kok tidak berhikmat. Mau dinasihati nggak mau. Jadi yang pertama, hidup di dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan dengan hikmat dari Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin Bapak Ibu. Pengenalan yang benar akan siapa Allah dan Tuhan kita akan sangat menentukan kesiapan kita untuk mau menempatkan firman sebagai fondasi atau dasar dari segala aspek kehidupan kita. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan juga memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk mengajar dan memperbaharui iman kita. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan menuntun kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menguraikan setiap kekusutan masalah, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kadang orang Kristen tuh kalau diberikan hikmat, di mana aja dia ada. Kalau lagi ngobrol tuh, kayaknya ada apa ya, pragmatis ya kalau kita bilang bahasa dunianya. Kalau ada dia tuh kayaknya ada aja loh solusinya. Kalau ada dia tuh kayaknya ada aja loh jalan keluarnya. Karena apa? Dia mengedepankan hikmat. Doa sama Tuhan. Ada loh. Kalau orang Kristen ada, saya pernah ketemu beberapa waktu, kalau ada lu kayaknya gampang deh. Kayaknya simple gitu. Yang ini udah ribet banget, udah kusut banget. Kita udah mau berantem loh ini gara-gara ini. Tapi lu cuma ngomong A, B, C, D, kok bisa gitu loh. Kok bisa cepet gitu loh. Karena ada hikmat. Dia tahu ada pengajaran yang dia jalankan dari Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menguasai diri agar tidak jatuh dalam dosa yang sama. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan mengubah cara pikir kita akan bahaya dosa akibat hidup dalam kebebalan. Karena ada pemahaman kita yang salah. Kadang kita paksain. Saya kurang tahu, kita pernah ngobrol waktu itu beberapa waktu yang lalu. Jadi ada cerita kaum bapa yang cacing sama cap tikus kalau salah, Pak Gembala pernah cerita atau di mana gitu ya. Tapi ini sangat-sangat related dengan ini. Karena ada beberapa orang yang dia salah menyimpulkan. Jadi ada penatua yang lagi mau pimpin, bukan penatua, ada pendeta yang mau pimpin ibadah kaum bapa. Jadi di satu tempat itu kalau ibadah kaum bapanya dibikin itu hari Minggu. Karena memang kaum bapanya itu cuma ada waktunya di hari Minggu. Jadi dia bikin acara. Ini ceritanya sebenarnya maksudnya baik tapi jadinya lucu dalam tanda kutip. Dia bikin acara dan dia pakai eksperimen. Eksperimennya dia bawa 2 gelas karena dia lihat ini bapak-bapak ini pas datang mukanya kusam. Kalau di daerah saya, sekali lagi saya jelaskan daerah saya, biasa ya kalau kita bicara kayak minuman alkohol itu kadang beberapa tempat itu dianggap minuman kesehatan, minuman tradisional. Seperti itu. Jadi karena mereka kumpul di suatu pagi, pendeta ini mau berkhotbah tapi dia lihat ini keadaan tidak memungkinkan. Yang lain lagi pada nunduk, apakah dia lagi doa atau dia lagi hilang gitu. Jadi dalam posisi semua ini baru habis mabuk lah kira-kira semua. Jadi dia ambil 2 gelas, dia angkat. Jadi semua melihat dia angkat gelas ini, dia ambil cacing Bapak Ibu. Cacing dia taruh dalam gelas. Dua-duanya. 2. Baru dia ambil air mineral, dia taruh di salah satu gelas. Cacingnya gerak. Diangkat. Semua lihat. Jadi udah mulai sadar nih yang lagi setengah mabuk ini udah mulai sadar. Apa nih maksudnya? Satu lagi. Dia angkat, dia ambil lagi, tapi ini cairannya kebetulan alkohol, cap tikus. Ya, dia taruh, dia siram. Kena, cacingnya langsung kelepek-kelepek. Cacing mati. Dia angkat.
Saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu apa maksud dari eksperimen ini? Yang satu angkat tangan. Masih agak terhuyung-huyung, dia bilang, Pak Pendeta, simple saja kalau dari saya. Itu mengajarkan bahwa kita harus sering minum alkohol agar cacing-cacing di dalam diri kita mati. Kita bisa hidup sehat dan sempurna. Haleluya. Dia pikir itu kesimpulan dia. Padahal yang dimaksudkan adalah jangan hidup di dalam dosa alkohol. Tetapi karena pemahaman yang salah, dia ngambil kesimpulan itu. Kalau minum itu, katanya Pak Julius ketawa, kayaknya kepikiran nih alkohol. Kepikiran cap tikusnya. Dia pikir itu maksudnya. Karena pemahamannya salah. Jadi bilang, iya Pak Pendeta, cacing mati nih. Berarti kita harus sering-sering minum nih barang ini. Ini bagus buat kita, untuk kesehatan kita. Padahal maksudnya cacing aja mati. Apalagi lu, kan begitu. Ceritanya kan begitu. Cuma dia salah ngambil kesimpulan. Haleluya. Itulah kalau kita hidup dalam pemahaman yang salah. Yang kedua, hidup dalam keteraturan. 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini yang saya sampaikan juga tadi. Keteraturan memerlukan disiplin untuk tetap hidup dalam kehendak dan rancangan Allah. Keteraturan adalah kesiapan kita untuk sepenuhnya taat dalam memenuhi panggilan Allah sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Keteraturan membutuhkan kesiapan untuk memperbaiki kesalahan serta kebiasaan negatif, dan ini hanya bisa dilakukan dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir, hidup sebagai anak yang mau dididik dan diajar. 3 saja. Kalau kita anak yang mau dididik dan diajar, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Alasan Tuhan Yesus memperkenalkan Allah dalam wujud Bapa dan kita dipanggil sebagai anak adalah dengan maksud agar kita mau dipersiapkan, diajar, ditegur, dan diproses oleh Tuhan. Dia mau panggil kita sebagai anak karena ada maksud Tuhan. Anak itu berarti kita harus siap diajar. Sebelum ada waktu di mana kita ada menjadi mempelai, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam doa Bapa kami kita diajar bahwa kita harus tunduk dalam otoritas Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bahwa ada bagian dalam hidup kita di mana Tuhan mempersiapkan dengan cara memproses masing-masing kita, tentunya yang mau dan siap diproses. Ini 2 hal yang harus kita pegang. Apakah kita benar-benar mau diproses? Apakah kita siap untuk diproses? Mari setiap kita renungi ini. Firman yang simple menurut saya. Saya juga gak mungkin bicara tentang teologi yang terlalu tinggi, karena ada bagian-bagian kita yang sebenarnya kita skip, kita remeh, kita abai dengan ini. Bahwa kebebalan itu mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang yang tidak mau dididik, tidak mau dinasihati, jangan jadi orang yang mau menang sendiri, jangan jadi orang yang mau hidup dalam dosa. Siapkan hati kita untuk kita ada di dalam kehendak Tuhan. Teman-teman dari Prophetic silakan maju ke depan. Kebebalan hanya bahasa yang disampaikan di Alkitab yang dapat kita baca dari mana saja. Itu terasa sangat simpel. Tapi kalau kita melihat hati kita, kadang kita pun yang tertawa, kadang kita pun yang berpikir ini untuk orang lain, kadang kita pun yang berpikir bahwa kita tidak seperti itu. Kita pun kadang seperti itu. Firman itu seperti mata pedang. Dia mengajar ke Bapak Ibu dan dia juga mengajar saya. Dia bentuk saya. Karena janganlah kita bicara tentang Israel, tentang bangsa yang tegak tenguk itu.
periksa hatimu. Apakah kita bagian dari orang-orang bebal itu? Kalau kau dapati masih ada bagian yang belum beres, bereskan dengan Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi Tuhan masih izinkan kita bernapas, kita mau berubah. Karena firman bisa datang dari siapa saja. Kembali kepada kita, apakah kita mau menerima, mempersiapkan dia, mempersilakan Roh Kudus untuk mengajar kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami bagikan. Kami yang terbatas ini telah diperlengkapi Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Biarlah firman ini boleh tetap terus berbicara. Kami yang mengakhirinya. Namun firman lewat Roh Kudus boleh menyentuh relung hati kami, masing-masing kami. Agar kami tidak hidup dalam kebebalan. Kami tidak hidup dalam kebodohan. Kami tidak hidup dengan meremehkan orang lain. Kami tidak hidup dalam keadaan sombong dan angkuh. Ajar kami Tuhan. Tilik kami Tuhan. Kalaupun kami ada di rumah Tuhan, kami ada di gereja, dan ketika kami mendengarkan firman ini, biar firman ini boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar. Firman yang menasihati, mengajar, membentuk, dan kami siap untuk serupa dengan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mau jadi bebal? Tidak. Kita semua sudah tahu ciri-ciri bebal itu dalam Alkitab. Jadi jauhkan ciri-ciri itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak PDP Ronald Rengku yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan informasi atau
memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat Alkitab ini kita diingatkan, biarlah kita memberikan persembahan sesuai dengan apa yang ada pada kita, bukan sesuai yang ada pada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengarkan tadi tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi itu bisa tertanam dalam hati kami. Dan kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami dijauhkan dari arti bebal. Biarlah kehidupan kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik yang membuat kami bodoh. Dan kami percaya kehidupan kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak PDP Ronald Rengku yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam usaha dan pekerjaannya. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Berkati juga pelayanannya biar semakin berapi-api, semakin semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau mendoakan untuk jemaat Tuhan yang akan bawa persembahan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Dan kami percaya Tuhan, berapapun yang mereka berikan Tuhan, itu berasal daripada Tuhan. Dan mereka mau membawa dengan sukacita dan semangat daripada Tuhan. Berkati segala yang dilakukan dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Berikan mereka selalu kekuatan, berikan mereka selalu kesehatan. Dan biarlah mereka setiap hari semakin sehat, setiap hari semakin bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi bersama dengan tim profetik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi Bapak Ibu Jemaat. Sungguh ku bangga Bapa, punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu.
Saya ingin menambahkan satu pengumuman yang belum sempat ditulis tadi di PowerPoint. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa slogan gereja kita adalah Do More, Give More. Ya, meskipun kita gereja kecil, tetapi kita selalu mau memberikan lebih lagi, melayani lebih lagi buat jemaat Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Nah, ada satu pengumuman kabar sukacita buat kita semua, buat Bapak Ibu. Kini gereja mengembangkan pelayanan kedukaan. Ya, kita semua belum mau mati, tapi setiap kita pasti mati. Ya, nah kalau kita dipanggil Tuhan pasti selain kita mengalami sedih yang mendalam, biasa orang meninggal tuh panik ya. Aduh, ini mengurus kuburan, ngurus ambulans, ngurus itu. Waduh, nggak kebayang ya. Saya sangat mengerti hal-hal itu membuat kita bingung ya, karena pikiran udah campur aduk. Nah, itu sebabnya gereja ada di tengah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami kedukaan, ya gereja akan melayani, memberikan pengurusan tanah kubur pun free, ambulans free, ya, bahkan peti mati standar ya free, kecuali Bapak Ibu mau upgrade. Jadi pelayanan peti mati, ambulans, karena kita bingung lu nelpon ambulans gimana gitu kan. Bahkan tanah kubur pun bagaimana mengurusnya ya, karena beberapa kali kita melayani, kami kasihan juga buat jemaat yang itu. Sebabnya gereja mau terus memberikan yang terbaik, melayani semaksimal mungkin buat jemaat, tanpa jemaat harus mengangsur sebulan berapa, setahun, tidak perlu, free, tidak ada Rp1 pun ya. Nanti semua pasti ada iurannya, tetapi itu gereja yang tanggung ya. Bapak Ibu gak usah mikirin itu gereja. Itulah kita ada di tengah dunia ini untuk kita melayani. Mungkin Bapak Ibu yang saya belum jemaat, nah Bapak Ibu yang mau menjadi jemaat silakan daftar diri ya, menjadi jemaat Glow Cibubur, karena ini hanya untuk jemaat sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum berjemaat ingin menjadi jemaat, silakan, kami buka pintu lebar-lebar ya, kami melayani Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu pengumuman. Setelah kembali nanti sebelum pulang di bawah ada selembar kertas, tolong diisi nama sesuai KTP, istri, anak-anak, siapa saja ya, nomor handphone, kalau tidak keberatan KTP-nya nanti difoto ya, karena ya perlu nama. Dan lokasi kuburan itu hanya Pondok Rangon, Mangunjaya, Pedorenan. Jadi sesuai KTP kan kita nggak bisa milih. Kalau Jakarta pasti Pondok Rangon, yang Bekasi nggak bisa ke Pondok Rangon ya. Nah, jangan Bapak Ibu minta ini apa namanya itu yang lewat Pak Ronald itu apa Pak? San Diego Hills ya. Gereja nggak sama. Enggak ada San Diego. Jadi hanya itu. Jadi jangan besok, aduh kita mana nih pelayanannya, kami mau ke San Diego Hill. Saya ngomong sekarang lokasinya Pondok Rangon, Mangunjaya, Pedorenan ya. Itu sesuai KTP. Hanya itu yang gereja baru bisa bantu ya, dan tidak ada Rp1 pun. Ya, jadi puji Tuhan ini semua juga berjalan karena dukungan doa dari setiap jemaat Tuhan, pengerja yang selalu mensupport pelayanan ini. Karena kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bukan untuk kita menjadi kaya, untuk apa, tidak. Kita ada di tengah dunia untuk memuliakan nama Tuhan agar kerajaan surga tetap tegak berdiri di tengah-tengah dunia. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat kebaikannya, buat ibadah hari ini. Bapa, kami datang kembali padamu, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami sehat, kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin selama ini kami pribadi-pribadi yang kepala batu, yang bebal, yang sulit diajar. Kami tidak mau diajar dengan masalah. Ketika ada masalah baru kami sadar. Tetapi kami bersyukur firman Tuhan sudah melawat kami hari ini, mengingatkan kami kembali. Beberapa waktu yang lalu, mungkin baru bulan yang lalu kami terlalu kepala batu.
Kami tidak mau menuruti firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Ke depan kami hidup dengan hati yang memiliki hati yang rendah, hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi atas hidup kami, biar itu semua kehendak Tuhan. Bukan egonya kami, bukan maunya kami. Biarlah itu semua kehendak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Dalam kerendahan hati kami mohon ampun. Jesus, tolong kami, ampuni setiap dosa kami. Hamba berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bergumul. Baik bergumul secara ekonomi. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukan pintu-pintu berkat-Mu. Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan mereka yang terikat dengan hutang-hutang, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan. Berikan berkat-Mu. Apa yang tidak terpikirkan, Tuhan sediakan semuanya. Di dalam nama Tuhan, buka jalan bagi yang buntu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu. Bahkan mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang baik. Bahkan mereka yang merindukan seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhan anugerahkan, benih ilahi sebagai keturunan ya Tuhan. Untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, menjadi prajurit-prajurit Kristus. Sebentar kami akan kembali dari tempat ini. Sekiranya Tuhan telah memberkati kami tiba dengan selamat, berkati kami kembali pulang dengan selamat pula. Terima kasih, berkati Indonesia, berkati pemimpin kami, berkati gereja-gereja Tuhan, bahkan berkati senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoina bersama istri, anak-anak, anak mantu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Glow dimanapun, Tuhan pakai Glow, terus bersinar, menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan hiduplah dalam kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, bahkan memberkati pelayanan kita, memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan tetap terus setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakatan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Silakan duduk, ibadah telah selesai. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.